Boleh diminum, boleh dimakan. Sambil diminum dan dimakan, di sini mungkin sedikit membahas masalah qasidah tadi. Qasidah yang guru kita bersama Gus Nasim suka. Inki la zuhtum bima raja'tum. Itu kalau orang-orang biasanya para solihin. Saya kalau ziarah di Hadramut, pulang dari ziarah ke tempat Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Di sana ada di atas gunung, subhanallah. Wali-wali ini kebiasaannya di gunung sebenarnya. Jangan tinggali, lihat juga di Indonesia ini banyak mereka-mereka yang dimakamkan di gunung-gunung atau di pinggir pantai. Kebanyakan, tidak semua ya kebanyakan. Kebetulan Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa di sana di Hadramut itu dimakamkan di atas gunung, bukit gitu, bukit. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke sana. Insya Allah. Soalnya di sana tempat jutaan wali, bukan ribuan wali. Jadi kalau orang mengatakan ziarah di satu tempat, misalnya di Indonesia ada wali Songo dan wali ini, di sana di satu tempat aja Zambal namanya. Di situ ada ribuan wali. Subhanallah, termasuk Habib Abdullah bin Abdul Haddad, pengarang dari Ya Sayyidi Ya Rasulullah, beliau yang ngarang. Itu di situ. Dan Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa di atas bukit itu. Kita naik ke atas. Kalau pertama dulu saya ziarah jalan kaki, tidak ada jalannya mobil ke atas. Jadi jalan kaki naik ke atas. Jalan kaki naik ke atas. Itu nanti waktu pulangnya setelah ziarah selesai baru Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim, sama turun tangga itu. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu qulu raja'na bi kulli khairin wazdama'al far'u wal usulu. Allahumma, terus itu sambil jalan turun. Ini dibaca sama mereka. Kenapa mereka membaca itu? Karena waktu itu pernah terjadi ada seseorang pulang dari ziarah Nabi Muhammad SAW. Pulang dari ziarah Nabi, waktu itu di kampungnya itu ditanya, kamu itu ziarah ke Nabi Muhammad, apa hasilnya, apa manfaatnya? Mau ziarah ke Rasulullah. Apa manfaatnya, apa hasilnya, apa manfaatnya, begitu kan terus. Akhirnya orang ini pergi ke ziarah Rasul SAW, dan subhanallah orang ini diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk berjumpa Rasulullah SAW dalam mimpinya. Waktu itu orang ini bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang tanya kepadaku, in qila zurtum bima raja'tum, kamu datang ke sana itu pulang dapat apa? Apa yang harus saya jawab? In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Wahai sebaik-baik makhluk, aku harus bicara apa dengan orang itu yang tanya ini? Wong Solo. Nakoni menanyakan, apa gunanya kamu ziarah ke sana? Manfaatnya apa? Pulang dapat apa? Ditanyakan, laporan sama Rasulullah. Orang dulu itu subhanallah sangat mudah untuk berjumpa Rasulullah karena di dalam hatinya tidak ada lain kecuali Allah dan Rasulnya Muhammad. Allah dan Rasulnya Muhammad. Dan amaliyahnya amaliyah yang mendatangkan kecintaan Nabi Muhammad. Makanya mereka setiap hari bersolawat sekian ribu kali. Setiap hari menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang luar biasa. Mereka berjumpa kekasihnya. Sewaktu saya selalu menghayal dan mengingat pacar saya, pasti saya dapat segera memimpikan pacar tersebut. Tak ileng-ileng. Saya ingat terus, setiap hari saya sebut namanya. Setiap hari saya bayangkan, saya hayalkan, mesti cepat ketemu. Orang saya ini menghayal Sugih, menghayal Sugih.
Berapa hari berikutnya mimpi naik pesawat, naik ini macam menghayal toh. Dapat macam-macam dalam mimpi. Bagaimana kalau kalian menghayalkan Nabi Muhammad dan mengamalkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad? Bisa berjumpa. Tidak sulit, ada hadisnya. Untuk orang bisa berjumpa Rasulullah SAW dalam mimpi. Kalau sudah sering berjumpa dalam mimpi, bisa berjumpa dengan yaqadha dan bisa jumpa dengan langsung. Bagi yang percaya, yang tidak percaya antenanya cekak. Antena itu kan macam-macam. Saya maaf, Gus kula tak lenggam niki gini. Jenengan niki. Nah, cukup ndak ini gini. Jenengan niki. Cukup gini aja, saya cukup bisa kelihatan. Tadi bawah ndak kelihatan sana. Monggo Gus niki, Gus. Pentingan niki jenengan niki. Tadi sampai mana tadi? Lali. Antena. Sewaktu antena Anda garis-garis itu, garis-garis itu bisa menangkap lokal, RCTI, TVRI, ANTV, MNC, itu sing lokal-lokal. Tapi sewaktu saya beli parabola, walaupun antena walaupun televisi saya kecil. Tadi yang punya antena garis-garis itu TV-nya 52 in. Gede banget ini. Nangkep RCTI, TPI, dan semua komplek Indonesia. Lah saya punya parabola, TV saya cuma 22 in. Cilik. Tapi bisa nangkep Amerika, nangkep mana-mana, nangkep Mekah, Madinah. Gara-gara antenanya parabola. Waktu saya cerita sama tetangga saya, sing ora percaya nang apa yo kan sithik-sithik apa yo. Lah, jangan menjadi manusia sing apa yo. Itu hati-hati. Apa yo. Lah iki selambe kan apa yo itu medeni. Jangan juga apa ya nih sama kiai sama manut to wae. Sama guru-guru jenengan itu ndak usah pakai tanya apa ya. Iya siap. Lo itu walaupun dihapusi tetap sama guru itu iya wae. Insya Allah menang dia. Ndak ada apa-apa malah dapat ganjaran. Banyak orang yang iya terus sama gurunya, apa yang ada di dalam hatinya husnudzon terhadap gurunya itu qabul kabeh. Walaupun itu tidak benar kadang ini. Tapi iya mau guru kok. Nah gitu. Jadi jangan menjadi manusia opo iya. Nah waktu itu saya sampaikan kepada tetangga saya yang opo iya. Saya bilang, Mas, TV saya bisa nangkep Arab Saudi, Mekah, Madinah, gambar Masjid Haram, Masjid Nabawi. Apa iya lah? Mulai lah. Oh, TV-mu cilik kok. TV kamu tuh kecil apa bisa? TV saya 52 in enggak nangkep. TV kamu 20 in nangkep itu dari mana? Dia lupa kalau antenanya beda. Nah. Yang 50 in tadi antenanya antena garis-garis itu loh. Kalau mau supaya padang terang itu diputer pakai pring. Zaman saya kecil, puterin saya puterin. Wis padang belum ya. Kan puter dulu sudah tenang belum putar. Oh sudah tenang cukup. Bengok terus tiap hari. Ngepaskan supaya padang. Sebab antenanya cekak. Antenanya seperti itu. Kalau parabola otomatis tik lah. Waliullah otomatis. Lah nek apa iso ya lokalan memang. Lokalan tadi ya puteran gini diputer serene puter ana ben padang. Tapi kalau waliullah otomatis dik mau kemana? Mekah dik gambar Mekah. Walaupun TV-nya kecil. Nah, jadikan Anda ini antena yang kuat. In qila zurtum bima raja'tum. Hei, kamu itu ziarah ke tempat Nabi Muhammad atau ke tempatnya Mbah Mufid, ke tempatnya Mbah Baidowi tadi, ke tempatnya Mbah Nawawi Ngurukem, ke tempatnya yang baru meninggal kemarin almarhum Mbah Najib, ya, Mbah Zainal, Mbah Nawir Kerampiak, Mbah Ali Maksud. Ini apa manfaatnya? Jawabnya pun Kanjeng Nabi. Orang dulu itu pintar tenang. Mimpi Rasulullah tanya, dijawab langsung. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma la naqulu. Apa sing arep tak jawab om? Qulu kata Rasulullah. Raja'na bi kulli khairin. Ajib.
Sampaikan kepada apa ya iki kabeh. Iling-ilingin ya, apa ya, penting. Setiap hari aja nek ada orang yang apa ya lah, rombongan apa ya. Jadi ini bisa dipakai untuk pulang nanti oleh-oleh apa ya. Qulu raja'na bi kulli khairin. Hei apa ya semua. Saya pulang dari ini mendapatkan bi kulli khairin, semua kebaikan. Tidak mungkin orang ziarah Rasulullah pulang tidak dapat apa-apa. Tidak mungkin orang ziarah waliullah pulang tidak dapat apa-apa. Pasti dia dapat kalau dia husnudzonnya kuat. Kalau husnudzonnya kuat masih waliullah. Qulu raja'na bi kulli khairin, minimal kata Rasulullah, minimal ini tak jawaban dhewe, minimal iki aku. Dudu Kanjeng Nabi. Wastama'al far'u ma'al usul. Paling tidak perjumpaan cabang dengan pusat. Ajib lah. Lah kamu ini cabang tidak pernah ke pusat sama sekali, ya tidak dapat jatah. Ya harus ke pusat. Lapor sama pusat. Assalamu alaika zainal anbiya. Laporan ini. Ahmad ya Habibi, laporan supaya mendapatkan tadi ini. Qulu raja'na bi kulli khairin wastama'al far'u ma'al usulu. Cabang ini lapor kepada pusat. Walaupun cabang itu kelihatannya lebih ramai daripada pusat kan kadang gitu. Pergi kita ke tempatnya kiai, guru kita yang luar biasa. Di situ kelihatannya sepi, tidak ada orang. Di cabangnya di tempat saya misalnya atau tempat yang lain, penuh banyak. Tidak mungkin ada cabang tanpa pusat. Tidak mungkin. Dan cabang itu bisa bergerak karena pusat. Insya Allah gerak. Pusat itu yang bagi-bagi. Abul Qasim Rasulullah. Wasdama'al far'u wal usulu. Itu nikmat. Paling tidak kumpul cabang dengan pusat. Bayangkan ziarah ketemu tempatnya Mbah Yai Muhammad misalnya, itu mesti ketemu, tidak mungkin tidak ketemu. Betul ketinggal lebih memang orang ketok awakmu. Sebab mata kula kalian jenengan ini lho bahasa Inggris ya. Mata saya dan Anda ini banyak belek. Belek itu kotoran. Jadi tidak kelihatan, ketutupan. Tapi saya yakin mesti beliau ada. Tidak mungkin. Mereka bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Allah. Hidupnya itu bagaimana? Dikenang sepanjang masa. Siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Qadir Jilani? Kabeh wong kenal. Dikenang walaupun preman. Kalau ditanya, kamu kenal Syekh Abdul Qadir? Kenal no. Syekh Abdul Qadir Jilani wali, walaupun dia tidak sholat. Wis lumayan itu. Preman yang model seperti itu insya Allah mesti dapat berkah. Daripada tidak kenal sama sekali. Jadi preman-preman kenal wali-wali, engko insya Allah berkah wali, awakmu tidak tergolong apa ya. Ya tidak tergolong golongan apa ya. Lu luar biasa, orang kenal wali itu tugasnya bagaimana gali datang ke rumahnya keluar dari wali. Itu tugas para wali. Tugas waliullah itu bukan terus mendoakan orang supaya di neraka, itu tidak wali. Waliullah itu mendoakan orang selalu masuk ke dalam surga, itu waliullah. Dan waliullah itu kalau ada preman yang masuk ya, gali atau preman masuk keluar jadi wali. Itu Habib Abu Bakar Al-Idrus di Hadramut sana. Beliau terkenal waliullah yang luar biasa, yang hobinya itu senangnya itu enak, tidak senang susah. Senangnya itu makannya enak. Jamu tamu tuh mesti sing enak-enak. Walaupun beliau kalau makan biasa. Salah satu ceritanya, beliau ini punya pembantu. Pembantunya itu kebetulan disuruh menyediakan makan untuk tamu. Suguhna tamu-tamu makan enak-enak. Sambil gede-gede. Makanannya kayak di Madinah Mekah, makan sak beri. Suguhkan. Yang disuguhi ini preman-preman. Orang-orang yang belum tentu semuanya orang waras gitu. Tapi disuguhi semua sama beliau. Ini waliullah itu tidak. Yang kira-kira tidak wali tidak boleh masuk, tidak gitu. Semua suruh masuk. Justru orang-orang seperti itu suruh masuk semua. Monggo Mbah Yai mriki. Mbah Yai mriki, Mbah Yai. Niki ke Jogja.
Ini jajan Mbah Tasim. Monggo. Kita lanjut. Waktu itu si pembantu ini disuruh makan tidak mau. Pun buatan mawon Habib, tidak aja Habib, nanti malam aja, nanti aja setelah selesai saya makan sama Habib. Dia melihat pikirnya bahwa makanannya Habib itu lebih enak daripada makanan tadi. Setelah selesai makanannya Habibnya dikeluarkan roti pentung. Mudeng roti pentung. Pripun aja. Sehat. Roti pentung. Ngapunten niku lho mriki. Roti pentung ini di Arab Saudi itu ada rotinya atos-atos. Atos-atos itu bukan bahasa Jawa, alon-alon, hati-hati, bukan. Atos-atos itu keras. Menuduh maling itu mati. Keras aja. Roti itu sama sayurnya itu cuman air dipanaskan, dikasih berambang sitik sama garam. Wes. Akhirnya dia tanya, Habib mana makanan yang enak-enak tadi? Katanya Habibnya makanan yang enak-enak tadi bukan makanan saya, itu makanan mereka. Subhanallah, kejadian waktu itu ada seorang wali meninggal. Dan kebetulan di rumah Habib ini ada pencuri. Mau mencuri ke rumahnya Habib, dikira makannya enak-enak, semuanya enak, dikira terus di rumahnya itu banyak kekayaan yang ada. Ternyata kosong. Rumahnya itu kayak kuburan. Wis blombong ora enek apa-apa nih. Ya, si pencuri ini melihat Habib itu tahu bahwa pencuri ini ada di dalam rumah itu. Pencuri itu lari delik ngumpet di kolong kasur tempat Habibnya tidur. Ranjangnya itu bukan kasur spring bed, papan biasa di bawah situ. Subhanallah, pikir dia tidak akan ketahuan dari seorang wali dari Habib Abu Bakar Al-Hani. Akhirnya Habibnya itu duduk di atas ranjang itu tadi. Si gali yang di bawah pencuri bingung. Wah, ini saya ketahuan. Tahu-tahu datang satu orang, Habib, ini ada wali meninggal. Siapa kira-kira gantinya Habib? Kata Habibnya gitu, ganti ini sini ngisor kene. Gila gitu, ayo metu ganti ini lagi. Dikeplai. Keplai itu bukan kepalanya, dipannya tempat tidur. Ayo metu ganti ini. Takbir orang ini jadi. Mengucap takbir dan teriak berterima kasih kepada Habibnya. Itu tugas seorang wali. Pencuri masuk, keluar dari wali. Subhanallah. Aku kepingin maling gue ngono, tapi ya gue tak paling gonmu malah metu dari gali tenan aku. Saya nek mencuri di tempat Anda nanti malah saya jadi preman betul. Ini wali. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi madza naqulu qulu raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Ini subhanallah, nikmat betul. Itu dibaca kalau pulang ziarah, monggo sedaya nek anu diamalkan. Kalau pulang ziarah itu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu qulu raja'na. Karo bengok aja. Ayo sing ning kubur yo ora krungu. Wis ketutupan lemah sakmono akeh kon ngrungokke lho. Ora ngono maksud saya itu nek bantot ku semangat. Orang itu kalau bengok itu enak. Gosidane aja meneng apa nek tutupan masker ini. Itu biasanya suara ketok lambene. Ndak kelihatan mulutnya, minta maaf bukan kudu buka ndak. Nek pas bengok bukaan. Nek pas menenge tutupan ora apa-apa. Lah saya kan ngomong tak buka. Ya istilahnya buka, gue bengok. Itu nikmat waktu turun dari tempatnya Sayyidina Muhajir. Udah-udahan ada beranya. Wah ya ikilah zurtum bima. Oh sedih dan seneng. Merinding. Ya orang percaya coba nih. Pikir ziarah terus keluarnya pakai gitu, apalagi putih-putih gini, wah nyeneng gedanan. Nah, terus yang qasidah kedua, Al-Ba'ir yashkul maja'ah lin-nabi baina al-jama'ah qala ya mawlai syafa'ah kun syafi'i ya Muhammad. Allah.
Al-ba'ir yashkul maja'ah. Mang angen-angen, diangen-angen coba. Ba'ir itu unta. Yashku mengeluh tentang laparnya. Kan ada cerita. Unta saat di Madinah ngamuk. Unta marah-marah. Waktu itu majikan yang punya unta ini bingung mau mereda unta ini supaya tidak marah. Tidak pernah bisa. Dibajul karo unta. Tendangi karo unta. Akhirnya lapor ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, unta saya ini kok marah-marah terus, apa sebabnya? Tolong ya Rasulullah, ditengok dan didoakan. Rasul Kanjeng Nabi, pemimpin dunia akhirat, suruh mendoakan unta. Ya lucu loh. Tapi mau, lah itu hebatnya Rasulullah. Ini hebatnya Kanjeng Nabi. Ini tirun. Walaupun ilmu jenengan luar biasa, setinggi langit, kalau ada orang-orang yang tidak mampu atau tidak meminta pertolongan bantuan, wangono, aja sombong. Aku kan ngurusi wedhusmu. Wah, nasu biasanya wong saiki. Tapi Kanjeng Nabi ndak. Siap, kata Rasulullah. Di mana untanya? Sana. Datangi sama Rasulullah. Unta itu waktu melihat Rasulullah langsung tunduk. Subhanallah. Coba, apa itu bisanya hanya cuma Rasulullah? Kita pun bisa. Manusia pun bisa. Sirkus iso kok. Sirkus itu macan yang singa yang ini bisa tunduk kok. Pawang-pawangnya. Masa kita umat Nabi Muhammad tidak bisa menundukkan semua binatang, sedangkan kita pengikut Rasul Muhammad SAW. Cuman beda menundukkannya Rasulullah. Rasulullah menundukkan binatang-binatang tadi itu dengan rahmat. Kalau sirkus enggak, dengan ya kuwi panganan se macan kebuai wetenge, habis itu kan luwe. Nah, baru dijak sirkusan. Coba lu caplok awake. Kan gitu. Tapi ini Rasulullah enggak, semua binatang, makhluk-makhluk Allah semua tunduk sama Rasulullah. Tembok-tembok itu sampai batu-batuan di daerah sekitar Rasulullah waktu melewat, di situ semua mengucap salam. Batu mengucap salam. Kok iso ya, Beb? Ya iso Kanjeng Nabi. Semua tercipta. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi. Laulaka. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, kabeh iki ora enak. Termasuk saya jenengan tidak ada. Karena laulaka ya Muhammad. Nah kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan semua. Ini gara-gara Rasulullah. Alhamdulillah awakmu jadi santri-santri dan pandanaran. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad ini tidak yang udah diapa. Tidak mungkin udah kenal Islam, tidak kenal apa-apa kok langsung ke pandanaran apa-apa. Nah karena kenal Islam, karena kenal Nabi Muhammad, karena kenal aulia, karena kenal para sahabat, pergi ke pondok pandanaran. Begitu. Kalau tidak mungkin. Mata ba'aishi wala wujud. Wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allah. Jadi semua gandulan sama Rasulullah SAW. Itu gandulan yang paling nikmat. Ya. Subhanallah. Jadi semua ini karena beliau. Tadi mari. Unta jak mengeluh di tombol. Datang Rasulullah. Unta seakan-akan mengucapkan ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Unta ya gitu kira orang. Unta fasih katanya. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Semua binatang-binatang ini gembira dengan ucapan-ucapan yang fasih. Dengan kegembiraan kedatangan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Unta ini tunduk. Membisikkan sesuatu di telinga Rasulullah. Nek golongan apa yogi orang percaya. Masa unta ngomong sama Rasulullah? Rasulullah semua bisa diajak omong. Batu, tanaman diajak omong. Tanaman menangis waktu itu yang biasanya di pelepah kurma itu dipakai Rasulullah untuk ceramah, untuk khutbah. Ditinggalkan Rasulullah dengan menggantikan podium. Itu nangis dan semua sahabat dengar tangisannya Pak. Tapi didem-dem sama Rasulullah. Kalau pelepah kurma aja dilus-lus Kanjeng Nabi, sabar.
Kowe milih tanggo ning donya apa milih nikmat tanggo ning akhirat, ning surga? Milih teng surga nggih sabar. Begitu pula wong pandanaran, sabar. Aja mikir saiki sik, wis mikir nikmat-nikmat iku ning surga wae. Kene kurang lebih belajar ya kudu ngene rekoso. Sabar. Lho maksudnya dilus Kanjeng Nabi, wah ndak mungkin Rasulullah diem tok. Jadi tempat-tempat yang di situ cinta Allah dan Rasulnya mesti Rasulullah SAW ngelus-ngelus niku. Wong pelepah kurma aja dilus, unta aja dilus, al-ma'ir yashkul maja'ah, dilus. Oh, kamu itu kelaparan loh. Lapor ya Rasulullah, saya ini dipakai aja sama bos saya, tapi tidak pernah dimakani. Loh, hebat ya. Saya cuma digunakan tenaga saya, tapi makanan saya tidak dicukupi. Makanya saya nesu. Ya Rasulullah, isfa. Al-ba'ir yashkul maja'ah lin-nabi bainal jama'ah. Nabi bersama jamaahnya, sahabat-sahabat. Qala ya maulai syafa'ah. Berilah syafaatku wahai tuanku. Unta jaluk syafaat dikei. Lah kok kowe wong pandanaran ndak dikasih? Ndak mungkin. Isfalana ngene. Oh ya tenang. Kuning surga tak syafaati kabeh. Ngono Kanjeng Nabi. Jangan khawatir, jangan takut. Lah kita ini bangsa apa iya? Apa iya nanti di akhirat saya ini disyafaati loh? Apa iya? Wis pokoknya doa aja terus, minta aja. Isfalana ya Rasulullah syafaat. Unta minta syafaat disyafaati. Isfalana ya Maulai. Kun syafi'i ya Muhammad. Jadilah engkau pemberi syafaat bagiku wahai Muhammad. Aci. Para Rasulullah seperti itu luar biasa nikmat. Nikmatnya luar biasa. Makanya nek misalnya jenengan itu kalau hayal ziarah itu penting. Berangkat toh. Ya Allah minta kepada Allah supaya bisa diberangkatkan ziarah ke tempat Rasulullah. Dan ziarah ke wali-wali Allah. Pilih, minta. Di situ kalau misalnya apa, belum bisa ziarah, diajar oleh para wali-wali Allah, caranya ziarah itu nek kamu bingung-bingung, ya sudah kamu hadirkan. Ya Allah, saya hadirkan roh. Hadirkan ya Rabb. Ya Allah, hadirkan rohnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Hadirkan rohnya Rasulullah. Hadirkan para sahabat di tempat ini. Terus ada Assalamu alaikum. Hadirkan di dalam hati. Rasulullah itu ada di depan. Siapapun yang mengucap salam kepada Rasul, Allah menyampaikan salamnya ke Rasulullah. Disampaikan di saat itu. Bayangkan ada saat itu Rasulullah menjawab salam Anda. Apa tidak enak? Nikmat banget. Luar biasa. Intilah zurtum tadi dan subhanallah kun syafi'i ya Muhammad. Saya kira Batin Tasing. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah Pak Yai kita, terima kasih juga. Jazakallah khair. Pondok jenengan amin. Al-Muhdi ya. Kapan itu saya acara sama Gus Karim di tempat beliau. Waktu itu malam-malam dengan protokol kesehatan, tapi Syekh Hermania di luar pagar doh ngadek nenggon truk semua. Syekh Hermania luar biasa hebat. Masa kaya ngono mlebu neraka. Ya ndak mungkin seneng selawat karo gandulan ngene kayak monyet gandulan untuk syafaat. Apalagi ini jenenge Abdul Karim, jenenge Abdul Rauf, jenenge ndak mungkin ndak dapat apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Rasul itu sama Allah diberi kebebasan. Waktu itu Rasulullah mendapatkan keistimewaan dari Allah. Ya Muhammad, aku serahkan urusan umatmu kabeh pada dirimu. Terserah kamu memberi syafaat, terserah kamu memberi rahmat, terserah kamu memberi apa, urusan kabeh. Tapi jawabannya Rasulullah lain. Nek kita disuruh gitu sama Pak Presiden misalnya, siap. Wes, alhamdulillah ini kesempatan. Sing tak musuhi tak kuan melengane, kan gitu. Tapi kalau Rasulullah enggak, waktu dikasih kesempatan untuk mengurus semua urusan umatmu, kuserahkan kepadamu ya Muhammad. Rasulullah menjawab, tidak ya Allah. Sesungguhnya aku itu bisa mati dan hidup, tapi engkau hayyun la yamut. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mati, hidup selamanya.
Dan rahmatmu lebih besar daripada rahmat yang aku berikan kepada mereka. Sedangkan aku mendapatkan rahmat juga darimu. Makanya aku tidak mampu ya Allah untuk menerima ini. Aku serahkan ini kepadamu. Luar biasa. Luar biasa. Awal kita semua punya nabi-nabi yang istimewa. Super istimewa. Dan kita punya kiai-kiai yang luar biasa. Makanya pegangan kepada mereka yang kuat. Pegangan yang kuat, jangan sok opoyo, ya. Pelajaran apa wae ndak usah pakai kata-kata opoyo. Itu diingat-ingat setiap saat. Nanti kan Lilik, saya yakin jenengan pasti ingat ini opoyo. Pulang sampai